Reruntuhan bangunan yang dulu megah kini berubah menjadi puing-puing berdebu dan pecahan beton berserakan di mana-mana. Asap tipis masih mengepul di udara, membumbung rendah di antara serpihan kehancuran. Claire, saat itu masih seorang gadis kecil, tergeletak di bawah tumpukan reruntuhan, tubuhnya lemah dan terselimuti debu. Matanya setengah terbuka, menatap langit kelabu yang seakan menahan tangisnya. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul di antara kepulan asap. Seorang tentara muda dengan seragam loreng yang dipenuhi noda tanah dan darah, berlari mendekat. Di lengannya tersemat bendera merah putih kecil, simbol yang membuat hati Claire bergetar. Tentara itu dengan sigap mengangkat Claire dari reruntuhan. Suaranya lembut namun tegas, "Aku di sini, jangan takut." Claire memejamkan mata, merasakan kehangatan tangan tentara itu yang menolongnya keluar dari kehancuran. Suara-suara sirine dan dentuman jauh mulai memudar, berganti oleh detak jantung yang semakin kuat, menguatkan harapan hidupnya. Meski tubuhnya lemah, dalam pelukan tentara muda itu, Claire merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, sebuah rasa aman dan harapan baru. Waktu berlalu dengan cepat. Claire yang dulu gadis kecil penuh luka kini tumbuh menjadi wanita muda yang memukau. Wajahnya cantik alami, dengan mata yang selalu memancarkan keteguhan, senyumnya mampu menarik perhatian siapa saja yang memandang. Di antara keramaian, pandangan lelaki tak pernah lepas dari sosoknya. Beberapa mencoba mendekat, memberi senyuman dan kata-kata manis. Namun, di balik pesona dan perhatian itu, ada ruang kosong yang tak mampu diisi oleh apapun. Claire sering terdiam, menatap jauh ke arah cakrawala, seolah mencari sesuatu yang hilang dari dirinya. Hatinya bagaikan samudera luas yang tenang di permukaan, tapi bergelora di dalamnya. "Kenapa aku merasa sepi? Padahal dikelilingi banyak orang," gumamnya dalam sunyi. Cinta dan kasih sayang yang datang terasa dangkal, tak pernah mampu mengobati luka yang tertinggal dari masa lalu. Ada bagian dari dirinya yang tetap terkunci, kenangan akan sosok tentara muda yang pernah menyelamatkannya, sosok yang seolah menjadi kunci dari rasa lengkap yang selama ini ia cari. Claire duduk di tepi jendela, menatap langit sore yang mulai memerah. Matanya kosong, melayang pada kenangan yang tak bisa lepas dari benaknya. Angin sepau-sepai menyentuh wajahnya, membawa aroma masa lalu yang mengusik hati. Tiba-tiba, dering telepon memecah kesunyian. Claire menghela napas dalam-dalam, mengusir bayang-bayang yang membelit pikirannya. Ia mengangkat telepon itu dengan tangan yang sedikit gemetar. "Claire, ini dari kantor. Ada tugas penting," suara di seberang terdengar serius. "Kamu harus meliput parade militer sedunia minggu depan." Claire menelan rasa campur aduk. Parade militer, sebuah dunia yang selama ini ia hindari, namun kini harus ia hadapi kembali. Lamunannya sirna, digantikan oleh gelora baru, antara ragu dan tekad. Di tengah riuh rendah parade militer sedunia yang megah, Claire sibuk mengambil gambar dan mencatat setiap detail. Namun, tiba-tiba pandangannya tertuju pada rombongan tentara berbaju loreng hijau, dengan bendera merah putih kecil yang sama di lengan mereka, lambang yang selalu membekas di hatinya sejak lama. Jantungnya berdegup kencang, air matanya mulai menetes tanpa bisa ia tahan. Kenangan masa lalu muncul begitu kuat, seakan-akan waktu kembali mundur. Tanpa pikir panjang, ia berlari mendekati salah satu tentara muda itu. Namun, petugas keamanan segera menghalangi, ada garis pengaman yang tidak boleh dilintasi. Parade selesai. Dengan sisa tenaga, Claire berlari lagi, kali ini lebih cepat, dan memeluk tentara muda itu sambil terisak-isak. Namun, tentara itu hanya tertegun, tak mengerti apa yang sedang terjadi. Claire sadar, pelukan yang ia berikan bukanlah kepada sosok yang dulu menyelamatkannya. Setelah momen penuh haru di parade militer, kegelisahan Claire tak kunjung reda. Rasa penasaran dan harapan menggerakkan jari-jarinya mengetik di layar laptop, mencoba mencari jejak prajurit yang pernah menyelamatkannya itu. Nama yang muncul di satu artikel kecil adalah Letnan Ardi, tentara yang dulu berdinas di TNI dan dikenal dengan keberaniannya. Namun, kabar selanjutnya membuat dadanya sesak. Letnan Ardi ternyata telah mengundurkan diri dari TNI setelah tragedi kehilangan istrinya. Ia memilih mengasingkan diri, menjadi pribadi yang tertutup, jauh dari hingar-bingar kota dan tugas militer. Berita itu menyebutkan desa terpencil sebagai tempatnya menetap, jauh dari kehidupan yang dulu ia kenal. Claire menatap layar dengan mata berkaca-kaca. Bayangan tentara muda yang dulu menyelamatkannya kini berubah menjadi sosok penuh luka dan rahasia. Namun, dalam hati kecilnya, sebuah tekad tumbuh, ia harus bertemu dengan Letnan Ardi, tidak peduli seberapa sulit jalannya.
Claire memulai perjalanan yang melelahkan namun penuh harap. Dari negara tempat ia tinggal, ia menaiki pesawat yang membawa dirinya melintasi ribuan kilometer dan beberapa benua, menyeberangi lautan luas menuju tanah airnya, Indonesia. Melihat hamparan awan dari balik jendela, Claire merasakan getaran yang campur aduk antara lelah dan semangat membara untuk menemukan sosok yang selama ini menghantuinya dalam ingatan. Setibanya di Indonesia, perjalanan belum usai. Ia menyewa sebuah mobil dan mulai menyusuri jalanan berdebu yang menghubungkan kota dan desa terpencil. Melalui perbukitan dan hamparan sawah yang luas, udara panas dan debu beterbangan mengiringi langkah Claire mendekati tempat di mana Letnan Ardi memilih menyepi. Perjalanan panjang ini bukan hanya soal jarak, tapi juga perjuangan hati yang bertekad menembus segala rintangan demi menemukan seseorang yang berarti bagi hidupnya. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, Claire tiba di sebuah kampung terpencil yang dikelilingi hamparan sawah hijau dan pegunungan di kejauhan. Ia berdiri sebagai sosok asing di tengah masyarakat yang sederhana dan hangat. Kulitnya yang putih dan rambutnya yang pirang membuatnya tampak berbeda dari para penduduk pribumi yang ramah menyambutnya dengan senyum tulus dan mata penuh rasa ingin tahu. Meski awalnya terasa canggung, Claire segera merasakan kehangatan yang mengalir dari warga sekitar. Mereka menawarinya makanan tradisional dan mengajak berbincang dengan bahasa tubuh penuh keramahan. Perlahan, ia mulai merasa diterima, seolah rumah baru yang selama ini ia cari mulai terbuka di sini. Di antara keheningan desa yang damai, Claire tahu bahwa perjalanan hidupnya akan memasuki babak baru, penuh harapan dan tantangan yang harus ia hadapi bersama mereka. Ketika akhirnya Claire berdiri di hadapan Ardi, hatinya berdebar tak menentu. Sosok pria yang dulu menyelamatkannya kini tampak berbeda, wajahnya serius, matanya kosong, dan sikapnya dingin seperti tembok tebal yang tak mudah ditembus. Ardi menatap Claire dengan pandangan yang sulit dimengerti. Ada kesedihan yang mendalam tersimpan di balik tatapannya, seolah ada beban berat yang tak pernah hilang dari hatinya. Ia tak banyak bicara, hanya mengangguk pelan saat Claire mencoba membuka percakapan. Claire merasakan jarak yang begitu besar antara mereka, bukan hanya secara fisik tapi juga emosional. Luka yang Ardi simpan begitu dalam membuatnya sulit membuka diri, membuat Claire sadar bahwa perjuangannya untuk meraih cinta pria itu akan penuh dengan rintangan dan kesabaran. Mendekati Ardi bukanlah hal yang mudah. Pria itu bagaikan benteng yang kokoh, dengan dinding dingin yang tinggi menjulang di sekeliling hatinya. Luka lama akibat kehilangan istrinya telah mengubahnya menjadi sosok yang tertutup dan sulit didekati. Setiap usaha Claire untuk membuka hati Ardi sering berujung pada keheningan atau penolakan yang menyakitkan. Ada kalanya Ardi membiarkan jarak itu semakin melebar, menutup diri dalam dunia sepi yang hanya ia kenal. Tapi Claire tak pernah menyerah. Dengan sabar, ia mencoba memahami setiap kata yang tak terucap, setiap gerak tubuh yang tertahan, dan setiap tatapan kosong yang menyiratkan kesedihan mendalam. Perjuangan itu tidak hanya tentang mendapatkan cinta, tetapi juga tentang menerima dan menyembuhkan luka bersama. Claire belajar untuk tidak terburu-buru, merangkul setiap fragmen hati Ardi dengan kasih sayang yang tulus, berharap suatu hari tembok dingin itu akan runtuh dan memberinya tempat di dalam hati pria itu. Claire menemukan kehangatan yang tak terduga di desa terpencil itu. Seorang keluarga warga setempat dengan ramah membuka pintu rumah mereka untuknya, menawarkan tempat tinggal sementara selama ia menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Rumah sederhana dengan dinding kayu dan lantai tanah itu terasa jauh berbeda dari kehidupannya sebelumnya, tapi ada ketenangan yang membelai jiwanya di antara kesederhanaan tersebut. Setiap pagi, Claire menyambut sinar matahari yang menembus jendela kecil, menghirup udara segar yang penuh dengan aroma alam. Kehidupan di desa mengajarkannya arti kesabaran dan kebersamaan yang selama ini terasa asing di kota besar. Tak lama setelah menetap, Claire mulai mengajar anak-anak di desa tersebut. Dengan sabar, ia mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berhitung di ruang kelas seadanya, sebuah rumah kayu kecil yang dijadikan tempat belajar. Suara tawa dan antusiasme anak-anak menjadi musik yang mengisi hari-harinya, mengusir sepi dan membawa harapan baru. Melalui kegiatan mengajar, Claire menemukan makna baru dalam hidupnya. Ia tidak hanya memberi ilmu, tapi juga menerima kebahagiaan sederhana dari senyum polos anak-anak yang haus akan pengetahuan. Momen ini menguatkan tekadnya untuk terus berjuang, tidak hanya demi dirinya sendiri, tapi juga demi masa depan yang lebih baik bagi mereka. Di tengah kehidupan desa yang sederhana, Claire mulai mencari sesuatu yang lebih dari sekadar tempat tinggal dan pekerjaan. Ia merasakan kegelisahan yang tak kunjung reda di dalam hatinya, sebuah ruang kosong yang hanya bisa diisi oleh kedamaian batin sejati. Suatu hari, Claire berkesempatan berbincang dengan seorang tetua desa yang bijaksana tentang makna hidup, keimanan, dan ketenangan jiwa. Dari dialog itu, Claire diperkenalkan pada ajaran Islam,
yang mengajarkan ketulusan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menjalani kehidupan. Semakin ia mendalami ajaran tersebut, semakin hatinya merasa tenang. Rasa gelisah yang selama ini membebani perlahan menghilang, digantikan oleh cahaya harapan dan ketentraman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dengan penuh keyakinan dan rasa syukur, Claire memutuskan untuk memeluk Islam. Momen itu menjadi titik balik dalam hidupnya, sebuah awal baru yang membawa damai dan menguatkan langkahnya dalam menghadapi segala tantangan. Di teras rumah kayu yang sederhana, malam mulai menyelimuti desa dengan gelapnya. Claire berdiri di depan Ardi, tatapannya penuh harap dan ketulusan. "Ardi," suara Claire bergetar lembut, "aku tahu luka itu dalam dan sulit untuk dilupakan. Tapi aku di sini bukan hanya untuk mengingatkan masa lalu, aku di sini untuk membangun masa depan, bersama kamu." Ardi menunduk, matanya berkaca-kaca. "Claire, aku takut. Takut kehilangan lagi, takut hatiku tak bisa sembuh." Claire melangkah maju, menggenggam tangan Ardi dengan erat. "Aku juga punya luka, Ardi. Tapi aku percaya, jika kita saling percaya dan saling menguatkan, kita bisa melewati semuanya." Diam sejenak, lalu Ardi menarik napas dalam dan menatap langsung ke mata Claire. "Aku ingin mencoba. Bersamamu." Air mata haru mengalir di pipi mereka, dan di bawah sinar rembulan yang tenang, dua hati yang dulu terluka mulai menyatu kembali. Cinta yang tumbuh dari luka kini menjadi kekuatan yang menyembuhkan. Di halaman masjid yang sederhana namun meriah, keluarga dan warga desa berkumpul bersama untuk merayakan pernikahan Claire dan Ardi. Lampu-lampu gantung berkelap-kelip, menghiasi pohon-pohon sekitar dengan cahaya hangat yang menambah keindahan malam. Tawa dan obrolan riang memenuhi udara, anak-anak berlarian dengan ceria, sementara para tamu saling berbagi makanan tradisional yang disajikan di meja panjang penuh warna. Musik gamelan mengalun lembut, mengiringi tarian dan nyanyian sebagai ungkapan sukacita. Claire dan Ardi duduk berdampingan di pelaminan sederhana. Wajah mereka berseri-seri oleh kebahagiaan. Mereka menyapa tamu satu persatu, menerima ucapan selamat dan doa tulus dari orang-orang yang menyayangi mereka. Malam itu, bukan hanya tentang pesta pernikahan, tapi tentang komunitas yang menyatu, cinta yang telah tumbuh dan menguat, serta harapan baru yang terbentang luas di depan mereka.